HUT PDIP telah dilaksanakan ya teman-teman, dan seperti biasa sebagai ketua Bu Megawati berpidato di dalam acaranya. Dan di beberapa statement itu ada pernyataan yang memang Bu Megawati itu sepertinya belum bisa move on dari pemilu kemarin ketika pemilihan presiden. Jadi memang Ibu Mega berkata kurang lebih seperti ini. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar dan Pak Mahfud bakal menang. Wih, kok bisa kalah ya? Udah gitu di nomor 3 lagi. Gile, saya bilang, ujar Bu Megawati di hadapan para kader teman-teman. Selain itu juga Bu Megawati menyinggung adanya rekayasa di Pilpres 2024 dengan nada yang memang ya ciri khasnya, sesuai dengan ciri khasnya seperti apa teman-teman. Nah, itu dinilai bahwa Bu Mega itu belum bisa move on atau masih terngiang-ngiang dengan Pilpres 2024 kemarin. Nah, tentu saja seperti biasa statement-statement dari Bu Megawati itu mendapat respon teman-teman, dan kita akan melihatnya seperti apa. Kita cek videonya. Cara ini saya bilang sama Sekjen, udahlah, kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kok nomor 3 lagi. Gila, saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Apa namanya? Kalau di psikologi, aja guyu loh Mas Butet. Saya kan senimaniwati juga. Jadi namanya apa? Yang namanya itu megalomania. Nah, berarti ini Bu Megawati kalau Pak Ganjar sama Pak Mahfud menang dulu, HUT PDIP-nya bakal meriah sekali ya teman-teman. Namun karena nggak menang, ya dirayakannya bisa dibilang secara sederhana ya teman-teman. Bu Mega di HUT PDIP tanggal 10 Januari 2025 kemarin, PDI Perjuangan merayakan ulang tahun yang sederhana di sekolah partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ulang tahun itu digelar sangat sederhana. Kursi-kursi ditata dan ada panggung kecil. Dalam pidatonya, Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri menyebut bahwa tadinya ingin menggelar acara yang besar-besaran. Ya. Tapi karena capres yang diusung kalah, jadi prihatin dan bikin sederhana saja. Bu Mega juga heran, kok bisa kalah? Dan urutannya nomor 3 lagi. Setelah itu beliau bilang, ini rekayasa dari mana? Saya mau juga dong belajar kayak gitu. Dari sini terlihat luka akibat kekalahan di kontestasi Pilpres itu ternyata masih tertoreh cukup dalam, setidaknya di hati sang ketua umum. Megawati juga menyebut ada orang mabok yang diistilahkannya dengan megalomania. Megalomania. Ini sekilas kayak lagi ngatain diri sendiri ya. Megalomania. Jadi benar kekhawatiran saya. PDI Perjuangan tidak menggunakan kekalahannya sebagai momentum untuk introspeksi diri, berkontemplasi dan menyusun langkah-langkah recovery, tapi terus-terusan sibuk meratap, menyalahkan orang lain, dan mengulang-ulang dongeng narsistik tentang kehebatan diri ketua umum sebagai anak pendiri bangsa yang punya gelar profesor 3 buah dan honoris causa 11, dan katanya mau nambah 4 lagi. Dan hadirin pun riuh bertepuk tangan. Ini sungguh menjadi sesuatu yang mengherankan sekaligus memprihatinkan, melihat apa yang terjadi di acara ulang tahun partai, dan khususnya mendengarkan pidato Bu Mega yang menggambarkan betapa PDI Perjuangan seperti kehilangan kekuatannya, kehilangan spiritnya, dan bahkan mungkin akan kehilangan masa depannya karena tidak adanya motor yang menggerakkan partai ini untuk maju. Hanya berputar-putar menyumpahi kekalahannya. Iya ya teman-teman, apalagi orang-orang yang dibilang penting, sentral di PDIP itu pada keluar ya teman-teman.
Kalau para kader nggak prihatin ya sungguh lengkap sudah kemerosotan partai ini. Kemarin-kemarin sebagian elitnya masih lantang memberikan statement bahwa mereka tetap solid dan makin kuat setelah kader terbaik mereka, Presiden Joko Widodo, dipecat. Tapi apa yang terjadi di acara ulang tahun ini menunjukkan hal yang sebaliknya. Kekuatan dan soliditas partai hilang bersama kepergian Jokowi meninggalkan partai karena dipecat. Saya pernah menyampaikan di VT saya, spirit Bung Karno, seorang marhainis yang punya spirit kerakyatan, sesungguhnya telah dimanifestasikan oleh Jokowi. Spirit itu melekat pada diri Jokowi dan terlihat dari setiap langkah dan gagasannya. Maka spirit itu kini telah meninggalkan PDI Perjuangan dengan hilangnya Jokowi. Jokowi memang bukan anak Soekarno seperti apa yang sering dipamerkan Megawati, atau juga bukan murid Soekarno seperti yang diklaim Hasto Kristianto. Tapi Jokowi lah yang selalu mengaku bukan anak siapa-siapa, yang telah mampu mewujudkan gagasan-gagasan Soekarno secara konkret melalui dana desa, melalui pemberian hak rakyat atas tanah, pemindahan ibu kota ke Kalimantan, dan masih banyak lagi gagasan-gagasan Soekarno yang berorientasi pada kerakyatan. Megawati hanya bisa mendongeng tentang Soekarno, tapi Jokowi lah yang telah menjalankan gagasan-gagasannya. Dan tak ada satupun yang mampu menghentikan dongeng Megawati yang semakin melantur. Salah satunya saat bicara tentang AI, yang sepertinya beliau salah tafsirkan sebagai cloning atau rekayasa duplikasi spesies yang sama sekali tidak kontekstual dengan perjuangan partai. Kalau pidato ini adalah seruan untuk memotivasi usaha kemajuan bangsa dan negara, kok terdengar lucu. Tapi kalau kita anggap ini adalah stand up komedi, kok malah jadi miris karena garing. Beberapa tokoh yang hadir pun saya yakin merasakan kekikukan atau situasi awkward ketika menyimak dongeng Bu Mega. Awkward. Ada Ahok, ada Ganjar, Butet Kertarejasa, dan beberapa tokoh internal partai lain yang masih tetap eksis. Puan Maharani dan Prananda yang duduk di kursi VIP tampak kompak memakai setelan baju warna hitam yang sering dikonotasikan sebagai tanda perkabungan atau bela sungkawa. Mereka juga hanya bisa manggut-manggut menyimak pidato yang lebih mirip dongeng nostalgia sang ketua umum dengan isi hati yang mungkin berkecamuk, kok kayak gini ya. Iya, memang kalau teman-teman mendengarkan, melihat pidato Bu Megawati ya, sering cerita kesana kemari, bisa dibilang curhat juga ya teman-teman, dan banyak berimprovisasi. Pada satu kesempatan Pak Jokowi menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada PDI Perjuangan yang kemudian dibalas oleh Mbak Puan Maharani pada sebuah wawancara dengan wartawan. Komunikasi tidak langsung ini sebenarnya mengisyaratkan harapan, mengisyaratkan kebaikan yang kalau bisa didukung dan diberi jalan akan mampu mengembalikan kekuatan dan tujuan PDI Perjuangan sebagai partai yang selama ini menjuluki dirinya sebagai partainya wong cilik. Bu Mega harusnya tidak fobia pada perubahan dan regenerasi. Elit-elit partai harusnya tidak memberhalakan dan menjerumuskan beliau. Masih ada waktu dan tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kesalahan dan kerusakan. Bila semua sepakat untuk memanggil kembali spirit dan kekuatan Bung Karno hadir di tengah-tengah mereka dan diberi kesempatan bekerja sepenuh hati untuk rakyat Indonesia. Spirit dan kekuatan yang telah pergi dan bersemayam dalam sosok kader terbaik yang terbuang dari partainya. Semoga bermanfaat. Ya teman-teman, penjelasan Bapak ini enak ya kalau menjelaskannya. Jadi intinya beliau bilang bahwa spirit Bung Karno itu ada di Pak Jokowi dan malah dikeluarkan oleh PDIP. Dan kemudian beliau juga bilang seharusnya PDIP itu introspeksi diri ya teman-teman, dalam artian memperbaiki untuk kedepannya seperti apa, kemudian harus ditata kembali. Kurang lebih seperti itu yang dijelaskan oleh Bapak ini. PDI Perjuangan berulang tahun, dan kalian tahu nggak Pak Jokowi mengucapkan selamat kepada PDI Perjuangan? Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke 52 pada seluruh
keluarga besar PDI Perjuangan. Nah, setelah ada ucapan selamat dari Pak Jokowi, lalu wartawan menyampaikan kepada Mbak Puan, dan Mbak Puan itu responnya sangat-sangat sopan. Ya, terima kasih Pak Jokowi atas ucapannya. Ada PDI Perjuangan untuk hari ulang tahun ke-52 PDI Perjuangan. Tanggapan Bu Puan terkait Mengucapkan terima kasih ya dengan gestur yang tulus seperti itu. Saya memang jarang menyenggol Mbak Puan karena Mbak Puan itu salah satu orang terpenting di PDI Perjuangan, anaknya Megawati. Tapi ya beliau orangnya lebih santai dan lebih santun. Bahkan seorang Puan ini jarang sekali nyenggol ke orang Jokowi. Saya berharap coba deh ya Ibu Mega bisa seperti anaknya ini, begitu adem, yakin. Saya yakin adem. Ya kita mudah-mudahan lah ya antara Pak Jokowi ini dengan Mbak Puan ini yang menunjukkan rasa bijaknya bisa dicontoh lah ya oleh para kader-kader ya partai ya yang berseberangan, yang bisa saling menghargai. Itu udah cukup ya. Bangsa ini udah ayam, di bawah juga akan ribut-ribut. Bu Mega yakin betul bahwa Ganjar Mahfud bakalan menang di Pilpres 2024. Tapi kok kenyataannya kalah ya. Saya yakin pilihan saya, Pak Ganjar dan Pak Mahfud bakalan menang. Wih, kok bisa kalah ya? Udah gitu nomor 3 lagi. Gile saya bilang. Karena kekalahannya itu, Bu Mega menyinggung soal kemungkinan adanya rekayasa dalam perhitungan suara Pilpres 2024. Nah, yang jadi pertanyaan, keyakinan Bu Mega ini soal Ganjar bakalan menang itu dari mana? Apakah karena sebelumnya survei Ganjar ini selalu teratas gitu? Nah, kalau misalkan dasarnya itu, Bu Mega seharusnya sudah sadar sejak lama bahwa survei Ganjar teratas sebelum Pilpres itu karena ada faktor Pak Jokowi. Pak Jokowi masih di gerbong PDIP dan Ganjar masih jualan Jokowi kemana-mana. Ibu pasti ingat kan baju zebra yang dipakai Ganjar pada waktu itu? Nah, itu contoh kecilnya. Nah, yang kedua, Ibu menuduh ada rekayasa di perhitungan suara. Pertanyaannya, PDIP pada waktu itu ngecek nggak suara di tiap-tiap TPS setelah pencoblosan? Pasti ada saksinya kan? Iya dong, tanya dong Ganjar dapat berapa? Ayolah Bu, move on yuk, bisa yuk. Biar pengikut Ibu dan Banteng sama-sama bisa move on. Kasihan liatnya tiap hari kerjaannya nyalahin Jokowi terus. Iya ya, jadinya kembali ke masa lalu ketika Pilpres 2024. Bu Mega menyinggung hal itu. Jadi mempertanyakan kenapa Pak Ganjar dan Pak Mahfud tidak menang, teman-teman. Dan memang itu ramai sekali ya ketika Pilpres 2024. Wah. Nah, itulah teman-teman videonya tentang Bu Megawati yang menyinggung soal Pilpres 2024. Yang dimana calon yang diusungnya kalah, teman-teman. Dan dinilai Bu Megawati itu belum bisa move on. Dan masih di sana-sana aja berjalannya. Tadi kurang lebihnya netizen mengatakan bahwa ya PDIP yang pertama ya tadi seperti yang dikatakan move on. Kemudian harus membangun spirit kembali Bung Karno. Kemudian salah satu netizen juga menginginkan bahwa Bu Mega dan yang lainnya mempunyai sikap seperti Ibu Puan yang mempunyai rasa respect terhadap yang lainnya ya teman-teman. Nah, itu dia teman-teman, terima kasih sudah nonton sama-sama informasi ini. Silakan kalau ada komentar silakan tulis di kolom komentar bagaimana pendapat teman-teman mengenai video yang kita lihat. Oke, terima kasih sudah nonton. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Sehat terus dan catch you later.